Dulu, kantor bukan sekedar gedung bertingkat dengan dinding kaca dan pendingin ruangan yang kadang terlalu dingin bagi Alif. Tempat itu pernah menjadi ruang di mana hidupnya terasa lengkap. Bukan karena jabatan, bukan karena gaji, tapi karena Valin. Setiap pagi, mobil abu-abu tua milik mereka berhenti di area parkir karyawan pukul 7.40. Hampir selalu di jam yang sama. Valin turun lebih dulu. Tas kerja disampirkan di bahu. Rambut hitamnya yang lurus jatuh rapi di punggung. Ia selalu wangi, perpaduan sabun mandi bunga dan kopi yang baru diseduh dari termos kecil yang ia bawa. "Mas, nanti siang jangan lupa makan ya. Jangan kebanyakan kopi," ucap Valin suatu pagi, sambil merapikan kerah kemeja Alif yang sedikit terlipat. Alif tertawa kecil. "Iya, Bu Dokter pribadi." Valin mencubit lengannya pelan. "Ih, bukan dokter, cuma istri yang cerewet." "Cerewet tapi manis," balas Alif, membuat pipi Valin bersemu. Mereka berjalan berdampingan memasuki lobi PT Arta Mandiri, perusahaan logistik besar yang menjadi tempat mereka bertumbuh. Banyak mata memandang, bukan dengan iri, tapi dengan senyum maklum. "Pasangan serasi," bisik orang-orang. "Couple dos kantor," kata yang lain. Di divisi logistik, nama Alif dikenal sebagai staf senior yang teliti dan sabar. Ia bukan tipe ambisius yang mengejar jabatan dengan siku tajam. Ia bekerja rapi, jarang membuat masalah, dan lebih sering membantu rekan lain tanpa diminta. Sementara Valin, ia seperti api kecil yang terus membesar. Awalnya ia hanya staf administrasi biasa, tapi Alif tahu, istrinya punya sesuatu yang lebih. Ketegasan, kecerdasan membaca situasi, dan keberanian bicara di rapat. Jika Alif seperti air yang tenang, Valin adalah angin yang mendorong layar kapal. Dan Alif bangga, sangat bangga. Siang itu mereka makan di kantin kantor. Meja plastik panjang, suara sendok beradu dengan piring, dan aroma sup ayam yang menguar dari dapur belakang. Valin duduk di seberang Alif, membuka kotak bekal. "Aku coba resep baru, ayam lada hitam tapi pakai sedikit madu," katanya antusias. Alif menyuap satu potong, lalu mengangguk cepat. "Enak banget, kamu cocok buka restoran." Valin senyum melebar, mata bulatnya berbinar. "Mas selalu bilang gitu, tapi Mas juga yang bilang aku harus fokus karir." "Karena kamu bisa jauh lebih tinggi dari ini," jawab Alif tulus. Valin menatapnya lebih lama dari biasanya. "Mas nggak takut kalau suatu hari aku jadi atasan Mas?" Alif terkeceh. "Kalau atasanku secantik kamu, aku siap diperintah tiap hari." Valin tertawa kecil, tapi di balik tawanya ada sesuatu. Sebuah kilatan yang saat itu tak terbaca oleh Alif. Bukan kebahagiaan semata, ada ambisi, ada lapar yang diam-diam tumbuh. Beberapa minggu kemudian, pengumuman itu datang. Papan mading di lorong utama dipenuhi kertas putih berlogo perusahaan. Sekelompok karyawan berdiri bergerombol, berbisik-bisik. Alif baru saja keluar dari gudang, ketika Budi, rekan satu timnya, menepuk bahunya. "Liv, selamat ya." Alif mengernyit. "Selamat apa?" Budi menunjuk papan pengumuman. "Istri lo bro, naik jabatan." Jantung Alif berdegap lebih cepat. Ia melangkah mendekat, membaca deretan nama. Valin Prameswari, manajer operasional logistik. 2 tingkat di atas posisinya sekarang. Mulut Alif terbuka sedikit, lalu tanpa sadar senyum lebar merekah. Dadanya dipenuhi rasa hangat, seperti melihat anak sendiri memenangkan lomba. Valin keluar dari ruang rapat tak lama kemudian. Begitu mata mereka bertemu, Valin berlari kecil mendekat. "Mas," serunya, nyaris berbisik tapi penuh getar. Alif memeluknya spontan. Beberapa orang tersenyum melihat mereka. "Aku bangga banget sama kamu," ucap Alif di telinga istrinya. Valin memejamkan mata sejenak dalam pelukan itu. "Aku nggak akan sampai sini tanpa Mas." Kalimat itu tulus. Saat itu, malamnya mereka makan malam di restoran kecil yang dulu sering mereka datangi saat masih pacaran. Lampu teraman, lagu lama mengalun pelan. Valin terlihat berbeda, lebih rapi, lebih percaya diri. Cara duduknya tegak, bahunya tidak lagi merunduk seperti dulu. "Mulai minggu depan aku punya ruangan sendiri dan ikut rapat direksi tiap Senin." Alif senyum. "Wah, hebat. Nanti jangan lupa aku ya kalau sudah jadi orang penting." Valin tertawa kecil, tapi kali ini suaranya lebih pelan. "Mas juga harus berkembang, jangan di situ-situ saja." Nada itu
halus tapi ada ujungnya. Alif tidak tersinggung, ia hanya mengangguk. Pelan-pelan, aku nggak sepintar kamu soal manajemen. Valin menatapnya, lama, seolah menimbang sesuatu. Perubahan itu tidak datang seperti badai. Ia datang seperti embun yang perlahan membasah, sampai tanpa sadar pakaian sudah kuyup. Hari-hari pertama setelah promosi, Valin masih sama. Masih bangun lebih pagi untuk membuatkan kopi Alif. Masih menyelipkan pesan kecil di saku tasnya. Tapi minggu kedua, pesan itu berhenti. Minggu ketiga, Valin mulai berangkat lebih dulu. Aku harus datang lebih pagi, banyak yang harus diurus, katanya sambil mengoleskan lipstik di depan cermin. Alif mengangguk. Iya, aku nyusul nanti. Di kantor, suasana juga berubah. Kini orang-orang berdiri saat Valin masuk ruangan. Suaranya lebih sering terdengar memberi instruksi. Deadline itu bukan saran, tapi batas waktu. Kita bukan perusahaan kecil lagi. Saya mau laporan itu sebelum jam 4. Alif melihatnya dari mejanya. Istrinya tampak besar, berwibawa, tapi juga lebih jauh. Suatu sore lorong kantor sepi. Matahari hampir tenggelam, cahaya jingga menembus jendela. Valin mendekat ke meja Alif. Mas, kalau lembur hari ini, aku tunggu ya. Aku mau selesaikan laporan bulanan juga. Bisiknya seperti dulu. Ia bahkan sempat menyadarkan kepala di bahu Alif. Jantung Alif hangat kembali. Pulanglah duluan sayang, kamu pasti lelah. Nggak mau, kita berangkat bareng, pulang pun harus bareng. Itu terakhir kalinya kalimat itu terdengar. Bulan berikutnya, mobil mereka tak lagi dipenuhi obrolan. Radio menyala, Valin sibuk dengan ponsel, jempolnya menari cepat. Capek? Tanya Alif hati-hati. Oh iya, banyak urusan. Jawabnya singkat dan tak menoleh. Di kantor, laptop Valin selalu terbuka. Meja makan bukan lagi tempat cerita, tapi perpanjangan meja kantor. Valin, hari ini di gudang ada kesalahan kirim barang, tapi sudah beres. Cerita Alif mencoba membuka percakapan. Valin hanya mengangguk sambil menatap layar. Bagus. Tak ada pertanyaan lanjutan, tak ada. Rumah mereka masih rumah yang sama. Dinding krem, sofa abu-abu yang dulu mereka pilih berdebat setengah jam di toko furnitur. Foto pernikahan tergantung di ruang tamu. Alif tersenyum lebar. Valin memeluk lengannya dengan mata berbinar. Tapi suasananya tidak lagi sama. Rumah itu kini seperti ruang tunggu bandara. Tempat singgah, bukan tempat pulang. Jam dinding menunjukkan pukul 20.15 saat pintu depan terbuka. Valin masuk dengan langkah cepat, sepatu haknya mengetuk lantai keramik. Kamu baru pulang? Tanya Alif dari dapur. Ia sudah mengenakan kaos rumahan, celemek masih terikat di pinggang. Rapat direksi molor, jawab Valin singkat. Tasnya diletakkan begitu saja di sofa. Alif mengangguk, berusaha tersenyum. Aku masak sop ayam, kamu belum makan kan? Valin tidak langsung menjawab. Ia sudah duduk, membuka laptop. Cahaya layar memantul di wajahnya. Aku makan sedikit saja nanti. Alif menyajikan makanan. 2 piring, 2 sendok. Seperti dulu. Tapi kini jarak antara mereka di meja makan terasa seperti meja itu panjangnya 5 meter. Valin, Alif membuka pelan. Hari ini di gudang ada kendala sistem, jadi pengiriman ke Surabaya sempat telat. Tapi sudah aku koordinasikan. Aku sudah tahu, potong Valin tanpa menoleh. Oh, iya. Hening. Suara sendok Alif menyentuh piring terdengar terlalu keras. Valin masih mengetik. Valin, makanannya dingin nanti. Ucap Alif hati-hati. Bisa ditaruh dulu laptopnya. Valin berhenti mengetik. Perlahan ia mengangkat wajah. Tatapannya bukan lelah, bukan juga lembut, tajam. Mas, aku ini manajer operasional, katanya pelan tapi menusuk. Masalah yang aku urus itu nilainya miliaran, bukan cuma soal sop dingin. Alif terdiam. Kalau Mas gak suka aku sibuk, ya Mas makan sendiri saja. Sendok di tangan Alif berhenti. Aku cuma kangen kita ngobrol, Val. Valin tertawa kecil, bukan tawa hangat, tapi tawa tipis yang hampir seperti ejekan. Kita ini bukan anak SMA lagi, yang tiap malam harus cerita perasaan. Malam itu Alif tidur menghadap dinding. Valin masih duduk di ruang tamu saat lampu kamar dimatikan. Di kantor, perubahan itu lebih terasa. Dulu, saat Valin masih staf, ia sering duduk di kursi kosong samping meja Alif.
membisikkan keluhan kecil atau sekedar cerita receh. Sekarang pintu ruangannya selalu tertutup. Di pintu itu tertulis Valin Prameswari, Manager Operations. Huruf-huruf hitam itu seperti garis batas tak kasat mata. Suatu pagi, Alif melakukan kesalahan kecil. Angka stok salah ketik 1 digit. Kesalahan yang biasanya cukup direvisi tanpa drama. Tapi kali ini, pesan dari internal chat muncul. Alif, ke ruangan saya, sekarang. Nada formal, tanpa mas, tanpa emoji senyum yang dulu sering ia kirim. Alif berdiri, jantungnya sedikit berdebar. Beberapa rekan melirik dengan ekspresi tak enak. Saat ia masuk, ruangan itu terasa berbeda. Lebih dingin, lebih sunyi. Valin duduk di balik meja besar. Kursi kulit hitam tinggi menopang punggungnya. Di sampingnya 2 supervisor berdiri. Duduk, katanya tanpa senyum. Alif duduk perlahan. Valin mengangkat kertas. Ini laporan stok. Kamu lihat ini? Iya, ada salah input 1 angka. Sudah saya koreksi di sistem. Setelah saya yang temukan, potong Valin. Alif menelan ludah. Maaf, saya kurang teliti. Valin berdiri. Lalu, tanpa diduga, ia membuka pintu ruangan. Beberapa staf di luar otomatis melihat ke dalam. Teman-teman, suara Valin meninggi. Ini contoh kenapa saya selalu bilang, teliti itu wajib. Bahkan staf senior pun masih bisa ceroboh. Wajah Alif panas. Maaf Bu Valin, saya... Jangan panggil aku Bu, kalau di rumah saja kamu tidak bisa menghormati posisiku. Bentaknya. Ruangan hening total. Ingat ya, di sini aku atasanmu. Kita beda kasta. Sadar diri. Kata itu kasta jatuh seperti palu di dada Alif. Ia berdiri perlahan. Baik Bu, tidak akan terulang. Ia keluar dengan langkah terkontrol. Tapi di dalam, sesuatu runtuh. Budi menepuk bahunya pelan. Liv, sabar ya. Alif hanya senyum tipis. Senyum orang yang sedang menahan pecahan dirinya sendiri agar tidak jatuh berhamburan. Malam itu, Alif mencoba lagi. Valin, bisa kita bicara? Aku capek, jawabnya singkat. 5 menit saja. Valin menghela nafas keras, menutup laptop dengan suara agak kasar. Apalagi? Apa aku melakukan sesuatu yang bikin kamu benci aku? Valin menatapnya. Lama. Lalu berkata, Mas ini terlalu sensitif. Aku cuma menuntut profesionalisme. Jangan bawa perasaan. Aku suamimu, Val. Dan aku atasanmu di kantor. Jangan campur aduk. Alif merasa seperti berdiri sendirian di tengah ruangan yang dulu penuh tawa. Dulu kamu bilang kita tim. Sekarang aku harus memimpin ratusan orang. Aku nggak punya waktu menenangkan ego Mas setiap hari. Kalimat itu menusuk lebih dalam dari teriakan. Malam makin larut. Lampu ruang tamu dimatikan. Tapi dingin di antara mereka tidak ikut padam. Di tempat tidur yang sama, mereka seperti 2 orang asing yang kebetulan berbagi alamat. Dan tanpa mereka sadari, penghinaan yang tadi hanya panggung kecil di kantor, perlahan menjelma menjadi cara baru Valin memandang suaminya. Bukan lagi pasangan, tapi beban. Desas-desus selalu berjalan lebih cepat daripada kebenaran. Ia tidak berlari, ia merayap. Masuk lewat celah-celah percakapan, menempel di dinding lorong, bersembunyi di balik suara mesin printer dan denting sendok kantin. Nama Valin mulai disebut-sebut bersama 1 nama lain. Farhan, manajer keuangan. Rapi, percaya diri, selalu pakai parfum mahal yang baunya tertinggal bahkan setelah orangnya pergi. Ia dikenal pintar bicara di rapat, mudah tertawa, dan terlalu nyaman menyentuh bahu lawan bicara saat berbicara. Awalnya Alif tidak peduli. Ia masih ingin percaya pada satu hal yang tersisa, istrinya. Sampai suatu siang, Budi menarik kursinya mendekat ke meja Alif. Wajahnya tidak seperti biasa, tidak santai, tidak banyak canda. Liv, gue ngomong ini sebagai teman ya. Alif masih menatap layar komputer. Kenapa? Budi ragu sejenak. Lo sering lihat Valin makan siang sama Farhan? Alif berhenti mengetik. Ya wajar kan, satu level jabatan. Bukan cuma makan siang, suara Budi pelan. Kemarin gue lihat mereka keluar bareng, naik mobil Farhan, jam kerja. Alif tersenyum tipis, dipaksakan. Pasti urusan kantor.
Budi menatapnya lama. Gue harap juga gitu. Kalimat itu menggantung. Seperti awan hitam yang belum hujan, tapi sudah menutup matahari. Sejak hari itu, mata Alif mulai melihat hal-hal kecil yang dulu tak ia perhatikan. Valin sering tertawa saat membaca pesan di ponselnya. Senyum yang tidak pernah lagi ia berikan di rumah. Di rapat lintas divisi, kursi Valin dan Farhan selalu bersebelahan. Mereka sering saling berbisik, terlalu dekat untuk sekedar diskusi angka. Suatu sore, Alif melihat mereka berdiri di dekat mesin kopi. Farhan berkata sesuatu. Valin memukul lengan pria itu pelan sambil tertawa. Sentuhan yang terlalu akrab. Dada Alif terasa sesak, tapi ia menahan diri. Ia menunggu. Mungkin ia salah, mungkin ini cuma cemburu bodoh. Kesempatan itu datang di kantor, bukan di rumah. Alif memberanikan diri mengetuk pintu ruangan Valin. Masuk, suara Valin terdengar datar. Ia masuk. Valin sedang duduk bersama Farhan. Mereka berhenti bicara saat Alif masuk. "Iya, ada apa?" tanya Valin formal. Alif melirik Farhan sekilas. "Bisa bicara berdua?" Farhan tersenyum tipis. "Santai aja Pak Alif, saya bukan orang luar." Alif menahan emosi. Ini urusan rumah tangga. Valin menegakkan punggung. "Kalau urusan pribadi, bicarakan di rumah. Ini jam kerja." "Justru karena di rumah kamu gak pernah mau dengar." Suara Alif mulai bergetar. "Aku cuma mau tanya satu hal. Kamu dan Farhan ada apa?" Ruangan membeku. Farhan bersandar santai, seperti menonton drama. Valin berdiri mendadak. "Oh, jadi sekarang kamu jadi mata-mata?" "Aku cuma suamimu yang bingung," jawab Alif lirih. "Karena prestasimu buruk, kamu mau menjatuhkanku dengan fitnah." Suara Valin mendinggi. "Kamu pikir aku nggak tahu? Kamu iri?" Alif menatapnya tak percaya. "Iri sama istriku sendiri. Mulai bulan ini, tunjangan kinerjamu saya evaluasi. Perilaku tidak profesional." Farhan tersenyum kecil seolah menikmati. Saat Alif keluar ruangan itu, ia tidak lagi merasa marah. Ia merasa kosong. Malam itu, Valin bilang harus lembur. "Ada audit internal," katanya singkat. Jam menunjukkan pukul 22.30 ketika Alif masih duduk di mobil di parkiran kantor. Lampu-lampu banyak yang sudah padam, hanya beberapa lantai yang masih menyala. Ia tidak tahu kenapa ia datang. Mungkin untuk memastikan, mungkin untuk menghancurkan sisa harapannya sendiri. Langkahnya menggema di lorong sepi. AC masih menyala, membuat udara dingin menusuk kulit. Ruang manajer operasional ada di ujung koridor. Pintunya tidak tertutup rapat. Dari celah kecil itu terdengar suara tawa pelan. Bukan suara rapat, bukan suara kerja. Suara tawa yang lembut, intim. Tangan Alif gemetar saat mendorong pintu sedikit. Dan dunia runtuh dalam 1 detik. Di balik meja kerja besar itu, Valin berdiri sangat dekat dengan Farhan. Tangan pria itu melingkar di pinggangnya. Wajah mereka hampir tak berjarak. Valin tertawa kecil. "Kamu ini bisa saja." Kalimat itu berhenti saat mata mereka bertemu dengan Alif. Wajah Valin pucat sekejap. Lalu seperti saklar, ekspresinya berubah. Dingin, keras. "Ngapain kamu kesini?" tanyanya tajam. Suara Alif pecah. "Jadi ini rapatmu." Farhan berlahan melepaskan tangannya, tapi tidak tampak malu. Ia malah tersenyum miring. "Pak Alif salah paham kayaknya," katanya santai. Alif menatap istrinya. "Lihat aku, Val. Lihat aku dan bilang ini cuma salah paham." Valin merapikan bajunya. "Kamu nggak punya hak menginterogasi aku di tempat kerja." "Aku suamimu." "Dan kamu staf biasa di perusahaan ini," bentaknya. "Jangan campur aduk." Air mata Alif akhirnya jatuh. Ia tidak peduli harga diri. "Kenapa, Val? Aku kurang apa?" Untuk pertama kalinya, Valin tidak menjawab dengan marah. Ia hanya menatapnya, tanpa rasa. "Kalau kamu berani cerita ke siapapun, aku pastikan kamu dipecat tanpa pesangon. Aku masih punya kuasa di sini." Farhan berdiri di belakangnya, tangan di saku, menonton seperti penonton teater. Di lorong kantor yang sunyi itu, Alif berdiri sendirian,
bukan hanya sebagai suami yang dikhianati, tapi sebagai manusia yang baru saja kehilangan tempat terakhir untuk pulang. Pagi itu, kantor tidak berisik seperti biasa. Tidak ada tawa keras dari tim gudang. Tidak ada keluhan soal printer. Bahkan suara sepatu di lorong terdengar lebih pelan, seolah semua orang sedang berjalan di atas kabar yang rapuh. Alif tahu ada sesuatu yang berbeda sejak ia masuk. Beberapa orang menatapnya lama, bukan dengan kasihan saja. Ada campuran kaget, canggung, dan sesuatu yang tak terucap. Budi datang mendekat dengan wajah tegang. "Liv, lo udah lihat grup internal?" Alif menggeleng. Budi menelan ludah. CCTV kantor baru aktif penuh minggu ini. Rekaman dari lantai manajemen ada yang bocor. Jantung Alif berdetak pelan, anehnya tenang. "Rekaman apa?" Budi menatapnya lurus. Ruang kerja Valin. Dunia terasa hening, tapi bukan hening yang menyakitkan. Ini hening setelah badai, ketika semua sudah hancur dan yang tersisa hanya puing yang diam. Tak lama, pengumuman resmi turun dari direksi. Valin Prameswari dan Farhan Setiadi diberhentikan tidak hormat karena pelanggaran berat kode etik perusahaan. Tidak ada detail, tidak perlu. Semua sudah melihat. Pintu ruangan manajer operasional terbuka lebar, kosong. Nama di pintu sudah dicabut. Orang-orang berbisik, tapi tidak ada yang berani mendekati Alif untuk membicarakannya. Luka itu terlalu nyata. Alif duduk di mejanya, menatap cangkir kopi hitam di tangannya. Uapnya tipis, pahitnya terasa pas. Tidak ada lega, tidak ada senang. Hanya selesai. Malam itu, pintu rumah terbuka pelan. Valin masuk. Tidak ada lagi sepatu hak tinggi, tidak ada langkah percaya diri. Rambutnya berantakan, wajahnya sembab, mata merah. Ia berhenti di ambang ruang tamu. Alif sudah duduk di sana, koper besar di samping kakinya. Koper milik Valin. "Mas," suaranya pecah. Alif tidak langsung menoleh. "Barang-barangmu sudah aku kemas, sisanya bisa kamu ambil nanti." Valin berjalan mendekat, lalu berlutut. Gerakan yang dulu tak pernah terbayangkan. "Mas, tolong, aku khilaf," katanya terisak. "Aku nggak tahu kenapa aku jadi kayak gitu. Farhan yang terus dekatin aku cuma..." Alif mengangkat tangan, menghentikannya. "Kamu sadar waktu menghinaku di depan orang-orang? Sadar waktu bilang kita beda kasta? Sadar waktu mengancam aku?" Air mata Valin jatuh tanpa suara. "Aku dipecat, Mas. Semua orang tahu. Aku nggak punya siapa-siapa lagi." Alif akhirnya menatapnya. Tatapannya bukan marah, hanya kosong yang tenang. "Dulu kamu punya aku, dan kamu yang melepaskannya." Valin mencoba meraih ujung jelananya. "Aku janji berubah." Alif berdiri, menyeret koper itu ke pintu. Suara rodanya bergesek di lantai terdengar keras di ruangan sunyi. "Kesempatan itu habis," ucapnya. Ia membuka pintu. Udara malam masuk, dingin. Valin berdiri gemetar, memegang gagang koper. Ia menoleh sekali lagi, berharap ada retakan di ketegasan itu. Tidak ada. Pintu tertutup. Dan untuk pertama kalinya setelah berbulan-bulan, rumah itu sunyi tanpa terasa menyesakkan. Bulan-bulan berikutnya keras bagi Valin. Lamaran kerjanya tak pernah berujung panggilan. Dunia profesional yang dulu memujanya kini menutup pintu. Jejak digital tak bisa dihapus. Farhan menghilang. Nomornya tidak aktif. Pria yang dulu berani tertawa di belakang Alif kini lenyap saat badai datang. Valin pindah ke kamar kos sempit. Satu kasur, satu lemari, satu kipas angin berderit. Di dinding tak ada foto, tak ada suara. Tak ada yang memanggilnya Mas atau sayang. Hanya dirinya dan penyesalan yang tidak bisa dinegosiasikan. Sementara itu, hidup Alif berjalan pelan. Ia tetap staf biasa, tetap datang pukul 7.40, tetap minum kopi hitam. Tapi kini, mobil itu hanya berisi satu orang. Anehnya, tidak lagi terasa kosong. Di mejanya, foto pernikahan sudah tidak ada, digantikan dengan catatan kecil yang ia tulis sendiri.
Harga diri lebih mahal dari cinta yang salah. Budi duduk di kursi sampingnya suatu sore. "Liv, lo kuat banget." Alif tersenyum kecil. "Bukan kuat, cuma sudah capek sakit." Di luar jendela kantor, matahari sore turun pelan, memantulkan cahaya ke kaca gedung. Hangat, tidak menyilaukan. Alif menyesap kopinya. Pahit, tapi menenangkan. Dan untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ia tidak menunggu siapapun untuk pulang bersama. Ia sudah pulang ke dirinya sendiri.